Ya, apa kabar Chess Mania? Kembali bersama saya di program Chess Mania. Dan ini adalah episode terakhir untuk liputan PON 2021, PON ke-20 di Papua. Dan karena ini episode terakhir, maka jagoan-jagoannya pada ngumpul nih. Ada Pak Henry Jama. Halo Pak Henry. Halo. Ada Pak Dede Liu. Ya. Ada Halo. Mas Taufik Halai. Yes, Halo Pak Tony. kita ngobrol nih tentang, kita update dulu sebelum kita kemudian di belakang nanti kita akan analisa partai. Update-nya seperti apa nih sampai saat ini? Ini udah di babak keberapa? Mungkin siapa aja yang mau share informasinya. Udah babak keberapa, perolehan dari berapa, dan lain sebagainya. Silakan. Siapa nih, Pak Henry atau Pak Dede atau Mas Taufik? Silakan. Ya, ini dia klasmen ya. Klasmen Pak Henry mungkin bisa bantu untuk jelasin nih Pak Henry Jamal. Ya, baik Bapak-bapak, saudara-saudara, kita jumpa dalam edisi PON 2021 dalam nomor bergengsi catur standar. Ya. Jadi catur standar ini bergengsi kenapa? Itulah kualitas sesungguhnya regu atau pemain menunjukkan siapa jati dirinya. Ya. Di dalam PON ini ada 10 regu. Ya, sudah main sampai dengan 8 babak, dan hasil sementara kita bisa lihat di cross table ini. Yang pertama Jawa Barat 14 dengan tie breaknya 26,5 dan 37,3. Kemudian Kalimantan Tengah sama ya, hanya kejutan ini ya. Kalimantan Tengah ini ibaratnya ini kuda hitam dia secara ranking. Bukan kuda putih ya Pak ya? Enggak ada. Kuda putih enggak ada, kuda hitam. Dia sebenarnya istilahnya unggulan ke-5 atau ke-6 ya. Bisa nyodok menyaingi Jawa Barat. Hebat ya. Ketiga, urutan 2 ya. Jawa Timur ya. Keempatnya Papua dan DKI. Sebenarnya secara unggulan adalah DKI. Karena DKI dikalahkan oleh Kalimantan Tengah, akhirnya merosot sampai ke-5 ya. Ke-5 ya. Ya, ini yang istilahnya yang mungkin yang kurang baik bagi DKI. Jadi dia hanya dapatnya di catur cepatnya 1 emas. Dari pengalaman PON-PON yang lalu, dia dapat minimal 2 emas. Nah, sekarang Kalimantan Tengah. Jadi dengan demikian dia bisa bersaing sampai dengan babak terakhir lawan Jawa Barat. Kalau misalnya terjadi misalnya sama-sama menang karena aturan mainnya head to head, maka yang akan keluar adalah sebagai juara 1 PON-nya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya? Ya. Oke. Wow, ini prestasi luar biasa untuk sangat Jawa Barat. Luar biasa. Ya. Betul. Dan juga kemunduran mungkinnya untuk DKI ya? Sangat, ya. Benar. Biasanya juara dia sekarang nomor 5. Nomor 5. Padahal sebelumnya di PON sebelumnya mungkin nomor 1 kali ya, atau nomor 2 ya? Enggak, dia selalu di PON itu selalu dapat 2 medali emas. 2 emas. Sekarang baru 1 ya? 1. Nah, inilah salah satu yang kegagalan daripada tim DKI. Ya. Dan kayaknya udah nggak mungkin dapat emas lagi ya di bergu. Udah habis. Udah habis kan? Tandingan terakhir sekarang hari ini di catur semua catur standar udah habis ya. Udah habis dia ya. Wow. Oke, berarti kemungkinan juara itu kemungkinan besar adalah Jawa Barat, tapi Kalimantan Tengah masih bisa juga ya? Bisa. Tapi kalau misalnya Jawa Barat hari ini menang terakhir babak 9 lawan Sumut, kemudian Kalteng melawan dia nomor 7-nya tuh NTB. Nah, biasanya itu mereka itu udah dihitung kalah lah. Jawa Barat pasti menang lah Sumut. Oke. Kemudian Kalimantan Tengah menang sama NTB. Apalagi Jawa Barat kan lawannya Sumut. Nah, ini ada informasi menarik. Apa itu? Yang menariknya lawan Sumut. Sumut ini main caturnya orangnya 3. Cuman maksudnya? Orangnya satu tim kan 4. Sumut ini 3 karena pemain yang 1 Balelo atau nggak bisa hadir. Jadi dia satu regunya cuma 3 orang. Ya makanya selama ini Sumut biasanya masuk di kelompok di 4 besar. Oh gitu. Nah sekarang udah di catur kilat, catur cepat sama catur standar. Jauh ya, kayak anak bawang lah. Ya kayak anak bawang. Karena nggak udah ngapur 1 orang. Iya udah ngapur 1 orang. Iya. Oh gitu. 1. Iya. Ya itulah inilah sejarah daripada PON. Selama saya ngikuti PON sampai yang ke-7 7 kali saya ikut PON. Baru kali ini ada regu yang pemainnya nggak ada. Oh gitu. Iya.
Kenapa Kenapa masuk nggak Covid bisa aja diganti? diajak ya di Nah kontingen ini sumut itu. ada aturan kalau Hah? dia udah lolos prakualifikasi, Ya. pemain yang sudah lolos tidak bisa diganti kecuali Oh. meninggal. Oh gitu. Kalau masih ada orangnya nggak Nggak bisa boleh diganti ya. Hmm. Oke. Jadi sebetulnya ya di atas kertas sampai berita ini diturunkan walaupun pertandingan belum selesai, babak berapa ini? Babak 9 ya? Ini babak ke-8 baru. Babak ke-8. Jadi ya Iya. seluruhnya total babak 9 belum diselesaikan, tapi di atas kertas Jawa Barat bisa dipastikan menjadi juara umum ya untuk catur. Betul. Betul ya Pak Henry? Betul ya Pak Dede? Bukan juara umum, Betul, juara. Pak Sony. Juara umum untuk catur. Bukan, juara umum kan ikut hitung medali jumlahnya. Oh iya. Kalau Berarti juara lah ya. di catur standar, ya nanti baru klasemen daripada catur kilat, catur cepat, catur standar, barulah itu tentukan siapa juara umumnya gitu. Oke. Memang sih kandidatnya Jawa Barat. Jawa ya kan? Barat. Nah, kandidatnya karena kan dia udah dapat medalinya 3. Oke. Ya. Nah, Diperkirakan kurang lebih kita 3 ngobrol lagi sekarang jadi. tentang beberapa nama besar nih, seperti Santo. Apakah itu berpengaruh di tim Jawa? Tentu saja berpengaruh, tetapi apakah performa Susanto ini memang menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bintang saat ini di PON ini? Dia bersinar nggak sih menurut siapa yang mau jawab? Silakan. Ya. Nah, kalau dalam main catur bergu itu harus ada istilahnya ikonnya, ada Ya. suatu bintangnya. Betul. Kalau ada bintangnya biasanya sukses, Pak. Ya. Kalau ada tim, Pemimpin ya. ada bintangnya lah. Ada misalnya Jawa Barat punya bintang Susanto, ada misalnya DKI ada bintang Novendra, ada bintangnya dari itu. Pasti sukses, Pak. Pasti sukses ya. Dan ini sudah dibuktikan di mereka main bukan hanya kejuaraan di PON aja, di kejuaraan-kejuaraan yang lain. Kalau ada kejuaraan bergu aja, kalau ada satu orang sukses, dia sukses. Nah, Susanto ini stabil ya. Stabil ya. Di PON yang sekarang ini dia turun di kelompok bergu. PON yang lalu di kelompok perorangan. Oke. Nah, tapi dengan dia pindah ke kelompok bergu, kawan-kawannya jadi senang. Jadi Gitu. ibaratnya terbawa kuat, Pak. Iya. Ya. Jadi ada si Lutfi, ada lain-lain. Jadi kedorong lah, Pak. Kedorong dia jadinya tim bintang. Jadi semangat lah ya. Basket. Seperti main basket kalau ada si Kobe Bryant kan jadi tim itu kuat. Iya. Ya, jadi memang ada bintangnya lah ya. ya. Wow. Tapi yang sekarang ini dia bisa dapat 2 emas, ya Susanto mengumpulkan poin dan menyumbangkan poin itu di atas 80%. Oke. Ya. Nah ini share screen-nya mungkin bisa diinin biar. Nah, jadi dia sangat menyumbang sekali poin. Jadi orang udah yakin kalau Susanto main duduk dia pasti dapat poin. Boleh kita lihat nggak ininya statistiknya dari Susanto berapa kali main? Nah ini. Ini dia. Susanto di standar ya, di standar. Nggak pernah kalah ya, Pak Hendri ya. Susanto ya dari benar. Ya. Remis sekali sama siapa nih? Ya. 2 kali remis. 2 kali. Ya. Itu kan menunjukkan Pak sekian persen. Sekarang coba kita lihat di catur cepat, catur kilat dia membawa timnya dapat sukses 1 emas. Kita lihat juga dia poinnya tinggi juga. Lutfi yang full point ya, Lutfi. Nah itu kan besar kan, 7,5 dari 9 kan besar tuh dia. Ya. Coba bandingkan dengan Novendra 6,5 cuman. Oh iya. 6,5 ya. Jadi dia menjadi ikon bener kan? Betul, seru ya. Jadi kalau misalnya Pak Dede sama Pak Taufik ingat, kalau Napoli dengan adanya Maradonanya bisa juara Italia. Iya, ikonnya Maradona waktu itu ya. Nah, kalau ada seorang bintang, ya seorang kayak Ronaldo, dia mempengaruhi nama tim dan nama pemain-pemain lainnya. Spiritnya jadi naik lah ya. Semangat. Nah, semangat. Jualannya naik. Betul. Nah, sangat. Kan? Coba aja misalnya si Kasparov main atas sama Indonesia. Oh, pasti kita masuk langsung ya. Aja pada deh. Oke. Mantap juga ini. Jadi memang Susanto di PON kali ini tetap menunjukkan performa yang bagus ya. Ya, ini data di catur rapid ya. Ya, di catur rapid Megaranto 8,5 poin. Iya, di rapidnya 8,5. Iya, goal getternya Jawa Barat ya. Betul. Yang paling tinggi. Tinggi terus ya dia.
Iya, Hebat. jadi hanya sekali seri aja. Sekali remis aja, sekali seri. Iya, jadi itu sumbangan yang sangat berarti tentu Mas Sony untuk Buat tim ya. buat tim. Jelas sekali ya. Ya. Iya. Wah, dapat bonus lagi nih, nambah nih mestinya nih. Kalau main catur bergu, bonusnya adalah kalau dapat medali emas, perak, perunggu itu dari masing-masing kontingen ada ketentuannya berdasarkan Kemenpora, Pak. Oke. Yang saya tahu satu juara bergu, juara perorangan medali emas itu 250 juta. Oh, ya. Wow. Secara itunya ya. Udah ada Pak itunya ketentuannya. Udah ada ininya lah, udah ada ya. patokannya ya. Tapi kalau untuk yang sekarang belum ada yang bersuara apakah dinaikkan apa tidak. Yang baru bersuara itu kelas apa nih? Papua. Kalau dia dapat medali emas 1 miliar. Wih, Papua ngeri. Hebat lah. Ya kan? Hebat lah ya. Iya. Hebat. Oke, rasanya cukup ya untuk update PON catur kita kali ini, rame banget dan kita masuk ke ini nih, kita masuk ke analisa partai sekarang ya. Baik, kita akan bahas satu partai di sesi analisa partai di sini dan saya masih tetap bersama dengan 3 master ya kan. Nah, mungkin Pak Dede Liu silakan untuk memulai ya, menganalisa, memberikan komentar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke analisa partainya. Silakan. Ya, baik, Chessmania, selamat siang. Kali ini saya akan membahas, saya bersama kawan-kawan, gamenya dari Godfried Harry ya, pemain kuat dari Kepulauan Riau ya, melawan salah satu Grandmaster terbaik kita ya, Susanto Megaranto. Ini catur standar di babak pertama ya. Mungkin kita mulai di sini Godfried Harry main putih ya, Megaranto main hitam. Godfried Harry membuka dengan E3. E3. Iya, E3 ini. Ya, saya menangkapnya ini mungkin, tapi ini transposisi ya, atau mungkin nanti bisa kemana aja openingnya. Tapi saya menangkap ini mungkin si putih ini, ya mengarah ke Stonewall mungkin ya, Stonewall dari pertahanan Belanda mungkin. Tapi ini nggak umum ya, pegang putih, jalannya cuma satu langkah gini, nggak umum. Iya betul. Mungkin kita lihat langkah selanjutnya. Ini Megaranto D5, ini ya wajar-wajar aja lah ya. Kemudian D4, C5, C3. Nah, setelah C3 ini baru kelihatan apa yang mau dituju oleh putih ya. Ini menuju ke mungkin ini Dutch ya, Dutch pertahanan Belanda, tapi Stonewall ya, Stonewall, tapi terbalik Mas Oni. Biasanya hitam yang memainkan seperti ini. Oh gitu. Jadi nama pembukanya sendiri sebenarnya apa ini? Pak Henry. Ya ini adalah pembukaannya irregular ya, jarang dimainkan. Biasanya seorang pemain kalau melawan rating tinggi karena takut istilahnya kombinasi di awal pembukaan dengan hasil pembukaannya yang irregular, misalnya E3, B3 gitu kan, kayak Ben Larsen. Nah ini setelah pemutaran ini terjadilah Gambit Caller. Yang modal-modal begini Gambit Caller ini adalah suatu pertahanan atau permainan putih bagaimana bisa mengimbangi hitam walaupun dia Grandmaster paling kurang akademis. Jadi bisa dibilang nih mainnya super safe dengan putih ya, nggak mau ambil resiko, dia jaga-jaga aja udah, nggak usah umum gitu. Benar. Mungkin untuk cari seri aja ini. Ya benar. Iya kayaknya. Oke, lanjut. Lanjutnya dipukul. Pukul dengan apa ini? Ya makan pakai E ya. Pakai E. Kali D4. Buka jalur E ya. Jalur gajah ya, gajah C1. Dan gajahnya. Kalau terjadi udah begini, permainan akhirnya beralih kepada pembelaan Karokan daripada Susanto. Udah. Jadi istilahnya Susanto udah main di gangnya dia, tinggal gampang menangnya. Udah liku-likunya udah kelihatan nih sama Santo, udah paham ya, udah paham banget ya. Iya. Oke, ya, putih. Ini Karokan variasi pukul ini kegemarannya Bobby Fischer nih Mas Oni. Bobby Fischer ya? Iya. Oke, mungkin kita lanjut.
Iya. Oh, wow. Tapi di sini putih langsung F4 ya. F4. Mungkin gajah D3 lah yang lebih mengarah yang ke lebih tarokan, umum ya. Gajah D3 ya. atau kuda lah kan. Kuda Ya, F3. betul. Oke, Ini di sini malah langsung main dia. Ini memang ada di teori ini. Yang langkah di sini nih F4. iya, bisa aja Mas Sony. Iya. Oke, lanjut ini. Nah, ini langkah gajah memang yang harus keluar ya. Iya, umum Ya, lah ya, normal, langkah normal. Ya, kalau E6 dulu misalnya maju Ntar pion mati ini, Pak Dede ya. ya Kalau gajah yang dulu C8 gajah itu C8-nya tidak ini ya. pasif ya. Tersumbat. Ya. Iya, Oke, betul Pak. mungkin kita lanjut. Kuda F3, Oke. E6, Ya, masih wajar semuanya, normal, angka normal. Terus kemudian putih, jalan gajah ke D3. gajah Gajah D3 ya. D3. Ya, ini D3. prinsip ya Pak Dede ya, menukar buah yang berbahaya dari Santo Megaranto ya. Iya, Heri, betul. Kemudian lanjutannya ini kuda F6 ya. Kuda F6. Gajah dulu D3. Gajah ke D3. Ya, ini hitam nggak perlu khawatir dengan pemukulan di sini, Mas Sony. Ya. Karena kalau dimakan lagi sama pion nanti dapat petak E4-nya gitu. Betul, double ini ya penjagaan terhadap Ya, buat outpost kuda ya di situ. Yep. Ya. Ya, gamenya berlanjut dengan langkah gajah D3 ya dari putih, kemudian kuda F6. Nah, di sini hitam nggak perlu khawatir dengan pemukulan gajah di F5 ya. Karena setelah pion makan di F5, pion Kudanya bisa ngopi ya. Iya, ngopi di petak lemah di nanti E4. di E4. Iya. Oke, gamenya berlanjut di sini Menteri E2. Mungkin ada komentar dari Mas Taufik, silakan. Ya, ini posisi seperti ini mungkin siapa yang situasinya gimana nih? Mana lebih baik dari segi posisi? Kalau menurut saya sih, ini setelah ini kan Susanto jalan gajah kali D3 Pak Dede ya. Ya. Iya, betul. Gajah kali D3, setelah itu putihnya Menteri kali D3. Kalau lihat posisi langsung unggul hitam ya. Kenapa? Karena dia mempunyai petak outpost itu ya paling depan ya. Yang di E4 itu. Ya. Dan gajahnya juga Santo jauh lebih baik daripada gajah putih yang gajah di hitam. C1. Ya, petak hitam ya. Iya, betul. Itu apa yang dilakukan oleh Megaranto ya. Makan D3. Terus udah D3. Lalu langsung kudanya ke E4 ya. Karena kalau menunggu selangkah, putih bisa mencegah itu. Udah D2 ya, Pak Dede ya. Udah D2 ini dicegah ini. Oke. Iya. Oke, gamenya berlanjut. Buka aja pintunya, buka. Ya, di sini F5 ya. Nah, kalau lihat Pak Dede posisi seperti ini unggul siapa Pak Dede? Kalau menurut saya unggul putih, unggul hitam Pak Dede ya. Udah unggul Susanto ya. Ya, setuju Mas Taufik. Ini karena kudanya sangat kuat di E4. Ya. Tapi jadi kan kalau, putih juga ada pos di E5 itu. Dia bisa naik juga ke situ E5. kan. Iya. Keunggulan hitam juga ini Pak Sony. Gajahnya lebih bagus ya. Hitamnya itu yang di F8 dibanding jauh lebih bagus. C1 karena C1 ini gajah mati putih ya. Di C1 lebih. Iya. Jadi lebih aktif lah hitam. Oke, kita lanjut gamenya di sini. G3. Bukan rokade ya dia, malah tetap. Itu hanya perputaran langkah aja Mas Sony, nanti tetap akan rokade. Ya, tapi G3-nya tetap perlu juga sih karena untuk menjaga mendukung ya F4 ya. Lemah itu ya. Oke. Next hitam jalan gajah D6. Ya, gajah D6 persiapan mengaktifkan buah catur. Ya, mengaktifkan buah catur. Dan sekarang C2 B2 ya, gajah ke B2. Ini juga mengaktifkan, tapi sebenarnya ya ini menurut saya sih asal mengeluarkan gajah aja ya, karena petaknya nggak ada lagi. Betul. Ya. Oke, kemudian gamenya berlanjut A5. Nah, ini salah satu teknik untuk melemahkan pion lawan di sayap menteri ini. Sayap menteri. Iya. Ya.
Jadi dengan majunya A4 A5. nanti. Ya, A5, A4. Oke, di sini ditahan A4. Kemudian, ya ini Benteng rokade. C8. Rokade, oke. Rokade. Ya, Baik. Megaranto memilih Mulai mengaktifkan perwira beratnya nih, benteng. Ya. Tujuannya apa Nah, nih? Bentengnya ke situ. Tujuannya mengaktifkan ya, sekaligus menyerang ke sayap menteri, Pak Dede ya. Mungkin dengan tujuannya benteng ke G6, lalu mengancam bidak F4. Oke. Ya. Ya. Kantor Bisa di sayap menteri ini ya. Saya Praja ya. Sorry, saya Praja. Iya, mungkin berikutnya nanti bisa H5, H4 ya jika memungkinkan. Ya, mau betul. maju, dia main di pinggir ya. Iya. Mau menyerang ya Pak Dede ya, menyerang saya Praja nih. Iya. Oke, Mas kita Santos lanjut. Budaya 5 Ya, ya, di masuk sini dia. Megaranto makan ya. Dipukul lah pasti pakai gajah ya. Betul. Ya. Tapi jalan saya tahu benar nih Mas Sony, kenapa Ya. Megaranto makan di L5 pakai gajah. pakai gajah. Bisa dikatakan Megaranto ini memang senang main kuda. Dengan senang main kuda dia. Mungkin Mas Taufik bisa membahas lebih jauh nih karena dia buang Ya. favoritnya kuda ya. Pernah juga ada yang bilang kalau mau ngalahin Santo tuker aja kudanya. Gitu. Karena Santo hobinya tuh main kuda. Jadi kalau ada kudanya dia agak ini. Beda sama Fisher ya. Fisher malah seneng gajah. Fisher seneng gajah malah ya. Iya. Kalau Santo nih pengennya yang mencelok sana mencelok sini dia. Dia bisa manuver-manuver kemana-mana ya. Kudanya ini ya. Iya. Jadi di situ Mas Sony perlunya kita tahu Karakter. kebiasaan karakter dari lawan, kuatnya di mana, senengnya apa. Kita masuk di situ Mas Sony. Ada pengaruhnya juga ya. Ada. Jadi Megaranto ini seneng main kuda. Jadi pertukaran ini sangat yang dia sukai lah, sangat hitam sukai. Walaupun saat ini kudanya sebetulnya bisa dibilang, karena kalau yang kuda di E ini kan dengan mudah bisa tukar, tapi kan kuda dia nanti yang mungkin akan aktif adalah yang di C. Jadi sekarang C masih jauh dari medan ini ya, masih belum kelihatan bahayanya. Iya. Iya, Oke, di sini Gatwit memilih pakai F ya. Pakai F ya. Langkah yang normal karena dia tidak mau melemahkan sayap menterinya ya. Kalau pakai D kan jadi lemah susunan bidaknya. Oke, dan ini membuka jalur benteng. Iya. Ya. Di sini ya. Nanti bisa menteri ke B6. Yes, langkah selanjutnya kayak menteri. Kalau di posisi ini kemudian hitam putih balas apa nih? Ya, ini saya nggak terlalu setuju nih dengan langkah teks dari putih nih, makan di E4 kali E4. Makan E4. Iya, makan E4 karena jadi pionnya masuk tuh, pion bebas. Tapi serba salah mungkin Pak Dede. Kalau nggak dimakan itu kan benar-benar mengganggu banget di jantung. Kayaknya sakti benar ya. Ya, memang ini jadi problem juga. Masih malakama. Tapi saya mungkin punya salah, nggak dimakan salah. Betul. Punya pemikiran dengan manuver kuda ke sini, jika memungkinkan. Kudanya mungkin lewat sini ya, untuk ditaruh di F4 mungkin. F4. Iya, tapi itu bisa masuk ke manuvernya ya. Manuvernya ke F4 akhirnya gitu ya. Iya. Terus menteri menteri B6 bisa dihadapi dengan menteri B5, kira-kira begitu mungkin. Tukaran ya. Iya. Ditukar ya. Ya, karena pemukulan di E4 juga menyebabkan hitam pionnya jadi bagus gitu. Oke, mungkin kita kembali ke game. Pionnya jadi kuat. Nah, sekarang pertanyaan dia pukul pakai apa? Pakai F juga atau pakai D ini? Karena mungkin di sini Santo jalan D kali E4. D kali E4, baik. Ya, karena emang dari awal dia mau menyerang sayap Praja, Pak Dede ya. Iya, saya setuju dengan D kali E4 karena E4. Ya, menciptakan mayoritas lah di sayap Praja gitu ya. Praja ya. Ya, pion mayoritas di sayap Praja. Oke, di sini makan pakai D. Kemudian ini kudanya mau ke D5 ya. Baru dia manuver. Ya. Iya. Ya, Mas Sony, disinilah keahlian Megaranto main kuda. Ya. Memainkan kudanya ya.
Yang tadinya Nah, kudanya kelihatannya belum tahu arahnya kemana, sekarang udah mulai jelas Pak Dede ya. Sekarang Ya, kelihatan dia. betul. Dia Kelihatan dia. rencananya ke situ Oh, mau ke rupanya. D5. Oke, lanjut C4 M4, untuk ya, Cegah nah, kuda D5. karena mencegah dia balik lagi ke C6 Balik lagi. untuk masuk ke Iya. B4. masuk D4, ke B4 lalu ke D3. petak lemah D3. Waduh, udah mulai nakal kudanya ini. Ya, Iya ini kan? manuver kuda yang yang menipu mungkin ya kudanya. Iya, kayak betul. dulu, tapi akhirnya masuk juga ke B4. Ke B4. Kemudian, kita lanjut ini paksa ya Menteri E3 karena D4-nya terancam. Ini Sebenarnya sampai di masuk. sini mungkin si Gottfried ini tidak melakukan hal-hal yang terlalu katakanlah Salah fatal bandel ya, kesalahan fatal ya. Ini lebih ke posisional juga ya. Susanto Megaranto kan masih sampai saat ini masih tetap ya bisa dibilang tidak terlalu posisinya Unggul ya. tidak terlalu Iya. jauh ya. Iya. Jauh. Melakukan blunder unggulannya fatal kita juga bisa Putih lihat ya. Jauh ya. Mm-mm. Oke, di sini gamenya berlanjut. Ini benteng D1, kuda D3. Ya. Nah, masuklah dia. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat Putih, perlu nggak Memukul. itu bentengnya makan kuda? Kualitas, mungkin. korban kualitas. Gimana ini Kalau- Mas Taufik nih? Kalau saya kok ya Iya. pribadi saya melihat ini kan ancaman banget di jantung saya sih. Kalau saya yang main Putih saya pukul. Kalau saya, karena ganggu banget ini kan di tengah-tengah gitu, udah masuk banget. Kalau Pak Ya, Mas Taufik mungkin gimana? memang agak sulit juga sih untuk. Iya, memang agak sulit juga ya untuk Putih ya. Iya. Kalau Ya, nggak tapi dipukul, itu saya- kudanya Saya ada sedikit ada ide dengan gajah C3 mungkin ya, karena Gajah C3. tapi ini agak kesulitan ya karena benteng ada Menteri B6 ya. Menteri B6 Betul. ini mengancam B3 B3 dan- buah lemah ya Pak Dede ya. ya dan pion ini E4, dan kuda Arab E5 ini. ya. Pionnya lemah itu Iya. juga ya. Di D4 pionnya juga pion terbelakang kan. Ya, betul. Ya, jadi memang ini Pilihan pemukulan mungkin agak nggak enak. masih logis lah ya karena Putih punya pion-pion di tengah yang kuat nih. Iya, pionnya lumayan kuat. Ya, jadi setuju juga ini Putih Dipukul buang ya. kualitas di sini. Benteng kali D3 ya. Itu kan kalau dimajuin tuh ada bidak Jadi bebas juga kompensasinya jadi. Putih menguasai pusat Pak Dede ya. Sebenarnya. Ya, Dia Ya, menghilang dengan- kualitas tapi dia menguasai bidak Ya. di pusat itu ya. Betul. ya, pionnya sangat kuat ini. Dua pion. Bisa Iya, jadi dua kemudian- bidak bebas ini. Ya. Oke, benteng G4 Oke. mungkin ini salah satu key move-nya dari Santo ya. Hitam ya. hitam ya, infiltrasi benteng ini. Iya, yang dia masuk. mau ke E4. Andai aja kalau Idenya bentengnya. Ya, andai Ini bentengnya. benteng ini bagus Pak Dede ya. Ya. Dari benteng F6, benteng G6, benteng G4, lalu pengen menguasai petak E4. Petak E4 Ya. kan salah satu petak strategis dan lemah dari Putih ya. Manuvernya sangat ini ya, bagus sekali dari Santo ya. Iya. Ya mungkin andai kita bayangkan kalau benteng hitam masih di Di F8 E8. atau di E8 masih Repot susah juga tuh untuk bidaknya. menembus Serangan pusatnya Putih ya. Iya, Pertahanan Putih susah benar ya kalau bentengnya masih Iya. di baris Ah. 8 ya. betul. Dengan bentengnya masuk di E4 nanti ya yang menjadi tujuan berikut dari hitam nih. Ini memberikan pressure nih jadinya, tekanan ke Putih. Jantung, langsung di jantung ini ya. Di tengah Iya, banget. betul. Oke, mungkin kita lihat ini D5, Putih. kemudian D5. Kenapa tidak Putih mengusir benteng dengan H3? Kalau Iya. benteng Cuma H3, juga ya. benteng H3 ini E4. bentengnya akan ke Ke E4. juga. E4 nggak ada gunanya jadi. Ya, mungkin Bidaknya nanti jadi ini hitam ya. hitam nanti mungkin bisa menyerang di sayap raja ya, Raja, dengan masuk menteri, Iya, masuk iya. pion dan sebagainya. Atau bisa juga pionnya didorong semua untuk Jadi menciptakan serangan. menciptakan lebih banyak kelemahan malah ya dengan langkah H3 ya. Ya, betul. Oke, tapi D5 juga mungkin bukan pilihan yang bagus ya, tapi ini agak sulit juga sih memang. Kesulitan untuk membuat rencana Putih Pak Dede ya. D5. Iya. Jadi Iya. terpaksa D5 dia mainnya. D5 dia maju ya.
Oke, di sini D5, kemudian skak. Menteri B6, Ya. mengaktifkan menteri. Ya. Raja Nah, H1, benteng ini ke-4. ya masuknya benteng ini yang apa Mengganggu ya? membahayakan lah. Mengganggu sekali. Mengganggu, membahayakan buah-buah putih ini. Ancamannya benteng E3 ya. Iya. Ya, ancamannya betul. benteng E3 nanti Karena akan di sini nih. Buah lemahnya di B3 Pak Dede ya, buah lemah dari putih ya. Santo sangat cepat melihat buah-buah lemah seperti itu ya. Iya. Buah lemah, petak lemah. Yang bisa dilakukan apa? Apakah benteng putih F3? Dia jalan D kali E6. Ya, andai benteng F3 mungkin ini masuk nih ya. Ini masuk. Ya, benteng E1 langsung. Rajanya wow. Ke atas. Ini rajanya bisa jalan-jalan ini. Iya, langsung ke situ ya. Nggak enak benar. Mari, saya pikir ini langsung G5 aja ya. Udah selesai. Masih oke. Nggak ada pembelaan lagi. G4 udah susah ditahan. Iya. Nah, ini bentengnya nggak bisa kabur nih. Nggak ada jalan itu. Iya, ketangkep Nggak ada jalan ya. dengan G4 nih. Langsung selesai nih. Iya. Jadi sulit ini ya, mulai sulit buat putih. Ya, ini benteng E4 ini menyebabkan kerusakan lah ya di pertahanan putih ya. Oke, gamenya berlanjut. Ini D kali E6. Nah, ini udah terlanjur Mas Oni. Kalau nggak makan di situ, susah juga ya. Iya, habis juga itu pion di B3-nya. Jadi udah kepalang basah, harus makan. Mungkin kalau pilihan maju bagaimana ini? Pilihan maju ya nggak ada ini sih kalau menurut saya. Maju mungkin ada benteng tetap E3 inilah sesuai Pak Dede. Iya, tetap jatuh bidaknya. Iya, karena pion bebasnya kalau sendiri nggak terlalu berbahaya sih. Nggak berbahaya dan tidak didukung oleh perwira juga. Iya. Oke, ini memang udah pilihan yang sulit untuk putih di sini ya. Ini makan, kemudian makan. Habis sudah. 3D6. Untuk ya arang ini ya. Paling nggak untuk mengurangi lah ya, menetralisir lah ya. Di sini hitam menjawab dengan baik ya. Raja F7. Ancaman, iya Raja F7. Ya. Oh, wow, diaktifkan Raja ya. Iya, jadi kalau tukar menteri, Raja kita langsung. Rajanya sudah langsung ke depan ya. Iya, ke depan. Temponya ini ambil tempo untuk mengaktifkan Raja. Ya, oke, gamenya berlanjut. Benteng D1. Nah, ini Santo ngancam bidak lemah ya, yang tadi sudah diincar terus sama Santo Pak Dede ya. Iya, B3 dengan jatuhnya B3 selesailah permainan. Ikut-ikutan jatuh ya. D4-nya jatuh, A4-nya juga lemah semuanya lagi. Semuanya gantung itu jadinya. Ya, jadi Mas Oni, struktur pion itu ibarat pohon. Ya. Kalau pohon itu yang harus kita ambil itu akarnya. Akarnya. Ya, akarnya ini B3. Di B3 yang A4 C4-nya percuma aja, ada D5, dia membentuk ikatan yang kuat. Jadi harus ke akarnya. Akarnya ini B3. Jadi ketika akarnya kena ya udah itu pohonnya mati. Pohonnya mati. Akan tumbang gitu. Tumbang ya. C4-nya tumbang. Ini mungkin berapa langkah lagi nyerah ya? Iya, tapi masih ada beberapa langkah, kita lihat. Ini makan. Nah, sekarang pionnya udah jatuh, pion C4 jatuh semua hanging itu gantung semua. Akan segera jatuh. Unggulan Santo semakin besar Pak Dede ya. Iya. Raja ini sudah kalah lah ya. C4-nya sudah jatuh lagi. Wah, jatuh semua ini. Iya. Ini udah nggak ada yang bisa dilakukan oleh putih ya. Bisa dinyatakan putih udah kalah ini. Kemudian terpaksa mat juga ini. Ya, ini benteng ancaman mat kan. C2 ya. Ini kemenangan Santo Pak Dede ya. Iya, mau nggak mau bentengnya mundur kalau nggak mau mat. Tapi ya andai bertahan juga ini, tapi tetap akan kalah sih ini. Iya, benteng D2 ya. Selesai. Iya. D2. Benteng D2 udah ini Pak Dede ya. Iya. End of game. Ya, jadi serangan gajah benteng ke Raja Hitam itu biasanya memang nggak akan mati sih serangan seperti itu.
Ya. Oke, kita lihat ini beberapa langkah lagi. Makan Raja H5, Raja G4. Ya, sampai sini putih menyerah ya. Putih menyerah. Nggak bisa apa-apa lagi ya. Nggak bisa apa-apa Iya. lagi. Ini Ancaman matnya nggak bisa ditahan. ya, betul. Kalau benteng H4, rajanya Oke. ke G5, Pak Dede ya. Mungkin misalnya skak kemari, ya saya pikir ke G5 aja langsung skaknya habis ya. Atau mungkin skak gajah ini kemari. Nah, ini nggak bisa, putih nggak bisa bertahan lagi dari ancaman benteng B1 ini akan sama. Betul. Ya, Yes. itu. Oke, Ya, kalau di sini gamenya, ya. Kalau kita lihat sebetulnya tidak ada langkah-langkah yang katakanlah yang spektakuler ya di partai ini ya. Semuanya kayaknya tenang, tapi pelan-pelan memang Susanto menguasai lawannya dengan cengkraman yang perlahan tapi pasti gitu ya. Iya. Ini memang partainya ini agak sedikit ini Pak Dede ya. Unggulnya tipis-tipis Santo ya. Dia dari Betul. petak lemah, terus buah lemah. Ya. Baru di situ dia memulai keunggulannya lebih besar Pak Dede ya. Ya, mungkin karena lawannya tidak ada komplikasi. juga berhati-hati ya Pak Dede. Iya, betul. Dari Mungkin awalnya itu. dari awalnya mungkin putih itu tujuan Niatnya mainnya bertahan. hanya untuk cari seri mungkin Kali ya, remis ya. dengan Cari memainkan seri. ketiga. Mas Sony, biasanya Ya. ketika kita memainkan suatu game, ada beberapa tema yang mesti kita dapat gitu. Ya. Ya, ada titik-titik krusialnya juga. Biasanya hanya satu atau dua aja yang menjadi critical moment ya, atau Ya, di situ adanya key move gitu ya. Betul. Tadi Mungkin critical kalau- momennya mungkin di mana tuh Pak? Ingat nggak? Ya, critical moment dari hitam itu masuknya kuda di E4 mungkin ya. Itu yang Itu tadi ya. jadi poin ya. Kemudian Kuda E4 dan kuda ke D3 itu Pak Dede ya. Akhirnya harus kemudian ada dipukul ya. masuknya benteng ya. Masuknya benteng ke G4 dan E4. Mungkin itu ada dua lah. Jadi secara tema memang hitam itu mendapatkan peta kuat lah ya. Peta Ya, kuat di betul. E4 itu. Iya. Seru ya. Tapi anyway, ya walaupun intinya gini, main catur itu walaupun kelasnya sudah hebat seperti Susanto juga tetap harus bermain dengan baik ya, secara hati-hati, nggak gerasa gerusu dan semua harus diperhitungkan dengan matang. Karena ini bisa Betul, aja tadi Pak Tom. kalau blunder kan bisa aja kalah gitu kan. Iya. Ya Iya, kan? iya. Karena pionnya tadi bahaya banget kan di depan itu, pion bidak Febers 2 itu. Iya, berak di pusat itu ya. Di pusat. Kalau nggak hati-hati bisa ini juga Santo. Bisa remis kalah atau juga. kalah juga ya. Iya, dan Susanto di sini membuktikan kualitasnya lah. Dia bermain tenang kalau saya lihat di sini ya. Iya. Dia bermain tenang. Tenang tapi pasti ya. Iya, itu dia. Menuju keunggulan. Itu dia. Good. Itu dia analisa partai antara Godfred Harry pemegang putih dan Susanto Megaranto Grandmaster dengan buah hitam yang dimenangkan oleh Susanto Megaranto ya. Baik, kita akan masuki kuis kali ini. Baik, inilah dia pertanyaan untuk kuis kali ini. Pertanyaan pertama. Dari provinsi manakah yang memimpin klasmen sementara setelah babak 8 dalam kategori catur bergu standar terbuka? Catur bergu standar terbuka. Oke, nomor 1. Nomor 2. Siapakah nama atlet catur yang sudah berhasil mengoleksi 2 medali emas di kategori perorangan putri dalam event PON ini? Dan sebutkan asal provinsinya. Nah, nomor 3 adalah dalam pembahasan partai kali ini antara Godfred Harry dan Grandmaster Susanto Megaranto, manuver dari buah catur apakah yang terkenal menjadi favorit dan ciri khas dari Susanto Megaranto? Nah, tadi kalau ikutin analisa partai pasti tahu tuh tadi Pak Dede sempat bocorin informasinya tuh. Nah, nomor 5, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Sekolah Catur Utut Adianto dan PB Percasi. Sebutkan kepanjangan dari SCUA atau Secua dan PB Percasi. Apa sih PB Percasi? Jadi PB-nya apa, Percasinya apa, lalu Secua itu apa sih? Gampang banget tuh. Ya kan? Oke, itu 5 pertanyaan dan hadiahnya adalah uang tunai Rp250.000 untuk 2 orang
Rp250.000 adalah voucher belajar di Sekolah Catur Utut Adianto, dan satu lagi pemenang akan mendapatkan hadiah buku karya Pak Eka, ya, judulnya Checkmate. Nah, ya, itu buku bagus banget, isinya perjalanan, nilai-nilai, pokoknya keren banget, dan hampir bisa dibilang itu adalah buku sejarah catur Indonesia dan peran Pak Eka. Pokoknya banyak nilai-nilai bagus di buku tersebut. Oke, nah saya mau ngumumin sekarang pemenang dari episode yang sebelumnya. Oke, pemenang dari sebelumnya ini dia nih. Di episode 4, yang pertama adalah mendapatkan voucher Rp250.000. Yang pertama, nomor 1 adalah Rock Laksono. Dan yang kedua mendapatkan uang tunai Rp250.000 adalah Lukman Ibnu. Nomor 3 yang mendapatkan voucher lagi Rp250.000 untuk belajar di SKUA, Sekolah Catur Utut Adianto, adalah Joe Nathanael. Dan nomor 5 yang mendapatkan uang tunai Rp250.000, Hasbi Subagio. Itu dia 4 nama yang berhasil memenangkan Rp250.000 uang tunai dan juga Rp250.000 dalam bentuk voucher belajar catur di Sekolah Catur Utut Adianto. Kalau begitu, saya selesaikan, saya tutup acara ini di sini. Chess Mania bersama saya, Sony Tulung. Terima kasih juga untuk Sekolah Catur Utut Adianto, untuk PB Percasi, Pak Eka Putrawirya, lalu Ketua Umum Percasi juga, Pak Utut, terus Ibu Lisa Lumondong. Nah, master kita yang juga, ini kerjaan Ibu Lisa, ya kan, walaupun Ibu Lisa nggak mau tampil di depan, nggak apa-apa, di belakang layar aja. Baik, Bu Lisa, semuanya terima kasih juga tim yang di belakang layar yang membuat acara ini terselenggara dengan baik, ya, dengan sukses. Terima kasih, saya pamit undur diri, saya Sony Tulung. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gens Unasumus.